Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Insya Allah semoga kita semua diberikan rahmat sehingga kita tetap di jalan yang benar. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan, mungkin anak-anakku semua sudah menjelaskan, sebelumnya saya sudah menjelaskan, tapi saya akan mengulang. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah Pancasila. Nah, di dalam Pancasila, di bagiannya itu adalah ada ideologi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah jenis-jenis ideologi. Nah, ideologi itu pada umumnya ada beberapa macam. Yang pertama adalah komunisme. Nah, komunisme apa itu komunisme? Komunisme itu kalau lebih jelasnya atau lebih singkatnya adalah yang kita paham adalah sesuatu paham yang negatif, yang artinya adalah yang pertama dia mengutamakan yang namanya kepentingan individu, dan kemudian yang kedua adalah tidak ada yang namanya kebebasan. Nah, berbanding terbalik dengan liberalisme. Pada saat liberalisme adalah yang pertama sudah mulai menghargai yang namanya HAM, dan yang kemudian yang kedua adalah selain dari menghargai yang namanya HAM adalah sudah mulai ada yang namanya kebebasan individu. Nah, kemudian yang ketiga adalah nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu adalah tidak membeda-bedakan antara ras, suku, dan budaya, ataupun cinta terhadap tanah airnya. Kemudian sosialisme. Apa itu sosialisme? Sosialisme itu adalah bagaimana sosial itu kan adalah masyarakat. Nah, masyarakat di sini adalah dianggap sebagai manusia yang paling sempurna. Kenapa? Karena mampu menciptakan kebahagiaan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah fundamentalis. Selanjutnya adalah fundamentalisme. Apa itu fundamentalisme? Fundamental, yang menjadi dasar. Fundamental itu apa yang menjadi dasar adalah satu agama, yang kedua adalah kebudayaan. Nah, selanjutnya adalah norma. Nah, tentu di sini anak-anakku atau adik-adikku pasti sudah mengerti macam-macam norma. Norma yang pertama adalah norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Nah, di dalam 4 norma ini agama adalah yang berhubungan tentang Tuhan, kesopanan yang berhubungan dengan tingkah laku, attitude. Kemudian yang ketiga adalah agama, hukum itu isinya berisi tentang sanksi, aturan, perintah, dan sebagai petunjuk aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita ke sejarahnya. Nah, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ingat, perumusan Pancasila yang terlibat, tokoh yang terlibat adalah yang pertama adalah Yamin. Ingat, Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin mengemukakan 5 usulan. Yang pertama adalah peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Berbanding terbalik dengan Supomo. Walaupun Supomo juga mengemukakan 5, tetapi berbeda dengan yang diusulkan oleh Yamin. Yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, kalau Supomo adalah pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama yang dikemukakan adalah Soekarno ini juga mengemukakan 5 usulan. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita ke nilai-nilai Pancasila. Nah, ingat anak-anakku, yang sering itu adalah pengaplikasian nilai Pancasila. Ingat, yang paling gampang itu adalah yang paling gampang diingat itu adalah ingat sila 1 dengan sila ketiga. Kenapa?
satu, Ibu jelaskan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kata kunci di ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ada Tuhan. Berarti semua yang berhubungan tentang Tuhan, semua yang berhubungan tentang agama itu adalah sila yang pertama. Toleransi terhadap agama lain itu adalah sila pertama. Percaya terhadap Tuhan itu adalah agama. Intinya kalau ada tentang berhubungan tentang Tuhan, berhubungan tentang agama itu adalah sila pertama, itu adalah kata kuncinya. Nah, kita ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua jangan pernah terkecoh, karena di sila kedua itu ada 3 kata kunci. Ada kemanusiaannya, ada adilnya, kemudian ada beradabnya. Kalau di Persatuan Indonesia, kenapa dia gampang di Persatuan Indonesia? Karena di Persatuan Indonesia itu intinya kalau ada cinta terhadap tanah air, rela berkorban demi tanah air, rela mati demi NKRI, cinta produk Indonesia, pokoknya yang berhubungan tentang negara-negara, itu adalah sila ketiga. Nah, oh my god, wow. Apa yang susah adalah sila kedua, sila keempat dengan sila kelima. Nah, apa yang harus ditandai dari sila kedua? Kalau sila kedua adalah yang menjadi penanda di sila kedua adalah karena di sila kedua ada kemanusiaan adil dan beradab, artinya adalah mengakui harkat martabat manusia. Berarti itu adalah sila kedua. Kemudian mengembangkan sikap saling cinta terhadap manusia. Itu adalah sila kedua. Kemudian yang ketiga adalah saling tenggang rasa tanpa adanya selirah. Itu adalah sila kedua. Kenapa sila kedua? Ada tenggang rasa karena ada rasa kemanusiaannya. Nah, kemudian terakhir adalah tidak semena-mena terhadap sesama manusia. Contoh, saya misalkan orang kaya, yang satunya adalah orang miskin. Saya tidak akan pernah semena-mena terhadap orang miskin walaupun misalkan saya berbeda strata dengan dia, karena saya tetap memiliki rasa kemanusiaan. Kalau yang beradabnya ya sopan dan santun, itu kan sila kedua, karena sopan dan santun, beradab, etika. Nah, kemudian sila keempat, ada di sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang susahnya di sini di sila keempat adalah ada sebagai warga negara dan warga masyarakat, kedudukannya sama, haknya sama, dan kewajibannya sama. Kemudian poin selanjutnya adalah ini sudah gampang karena yang tentang musyawarah, tentang gotong royong itu sila keempat. Kenapa dia kepala banteng? Karena yang saya tadi bilang sila keempat, banteng itu dilambangkan bahwa sebagai hewan yang suka berkumpul, suka bermusyawarah, suka bergotong royong. Oke? Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya ini adalah menyeluruh. Nah, poin yang pertama adalah adil kepada seluruh sesama manusia. Contoh, saya adil. Misalkan saya adalah seorang kepala desa, saya memberikan bantuan kepada seluruh rakyat saya atau seluruh warga saya tanpa membeda-bedakan siapa, mau keluarga bukan keluarga, berarti itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian poin yang selanjutnya yang perlu digarisbawahi adalah menjaga antara keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian selanjutnya adalah menghargai hak orang lain dan suka memberikan pertolongan kepada orang, dan yang terakhir adalah tidak menggunakan hak milik untuk semena-mena kepada orang lain. Nah, dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5, ingat kalian harus memberikan penanda. Contohnya misalkan ada sebuah kasus, nanti soalnya sebuah kasus, kalian harus memberikan penanda. Oh, kalau sila pertama ada Tuhan, sila kedua ada 3 kata kunci, sila ketiga ada persatuan kata kuncinya. Ingat, jangan pernah terkecoh. Bukan berarti bekerja sama itu adalah sila ketiga, karena nanti kalian mengatakan bahwa intinya bersatu berarti bekerja sama. Bukan. Ingat, apa yang dia minta,
apa yang kata kunci dari soal. Ingat, kalau kata kuncinya suka menolong berarti sila keberapa? Cinta kepada sesama manusia, sila keberapa? Toleransi dengan agama, berarti kan sudah ditebak. Oh, kata kuncinya adalah agama, berarti sila pertama. Oke. Ideologi, macam-macam ideologi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah ideologi terbuka, kemudian ideologi tertutup. Adapun ciri-ciri dari ideologi terbuka, yang pertama adalah merupakan kekayaan rohani. Kemudian yang kedua, tidak diciptakan oleh negara tetapi diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mencintai pluralitas sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah bersifat tidak mutlak. Kemudian isinya tidak langsung operasional. Kemudian dari ciri-ciri dari ideologi tertutup artinya adalah kebalikannya. Kalau tertutup itu yang pertama adalah bukan merupakan cita-cita masyarakat. Kemudian yang kedua adalah ideologinya memaksakan ideologi. Yang ketiga adalah bersifat totaliter, artinya adalah mencakup dari semua bidang. Nah, dari ideologi kita ke asal usul Pancasila. Nah, asal usul Pancasila itu ada 3 kausa. Yang pertama adalah kausa material, formalis, dan efisien. Apa material? Material itu adalah asal mula atau bahan. Apa itu formalis? Adalah bentuk. Kemudian yang ketiga adalah efisien. Efisien itu adalah karya. Nah, apa yang menjadi materialis adalah apa yang menjadi bahan itu adalah agama. Kemudian apa yang menjadi sebagai formalis, apa yang menjadi bentuk itu adalah bagaimana perumusan Pancasila termuat dalam pembukaan undang-undang. Nah, yang berperang di sini adalah BPUPKI. Nah, selanjutnya adalah kausa efisien. Efisien itu adalah karya. Nah, karya itu di sini adalah bagaimana Pancasila sebagai calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Nah, yang berperan di sini adalah PPKI. Nah, dari ideologi, dari asal usul kita ke kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila ini adalah banyak. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai falsafah bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian yang ketiga adalah jiwa bangsa, kepribadian bangsa. Nah, dari kedudukan Pancasila ini, ingat anak-anakku, jangan pernah terkecoh. Kalau ada pertanyaan yang mengatakan bahwa kedudukan Pancasila itu sebagai apa? Dia sebagai dasar negara. Kenapa sebagai dasar negara? Karena Pancasila ini apapun yang ingin dilakukan semua harus berdasar kepada Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila ini dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah mencakup semua apa yang ciri khas atau apa yang terdapat pada jiwa atau orang Indonesia sendiri. Yang pertama. Nah, berkaitan dengan kedudukan, saya akan lanjut ke makna sila. Yang pertama, sila pertama. Kenapa sila pertama itu adalah lambangnya bintang? Karena bintang itu melambangkan bahwa 5 agama yang diakui. Kemudian yang kedua adalah kenapa dia rantai? Karena rantai itu memiliki sifat yang saling menyambung, yang saling membantu dan tidak mudah putus. Kemudian yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat adalah kepala banteng. Kenapa dia kepala banteng? Karena kepala banteng itu dilambangkan sebagai hewan yang sangat kuat, yang suka berkumpul, yang suka bermusyawarah. Kemudian yang kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas itu adalah, kenapa dia padi dan kapas? Karena padi dan kapas itu adalah merupakan sandan dan pangan orang Indonesia. Makanya dari sila 1, 2, 3, dan 4, apa yang mewakili adalah sila yang pertama. Kenapa? Karena kalau siapa yang bertuhan pasti memiliki nilai kemanusiaan. Siapa yang bertuhan pasti memiliki nilai persatuan. Siapa yang bertuhan pasti memiliki nilai kerakyatan. Siapa yang bertuhan pasti memiliki keadilan sosial. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah
dijiwai oleh orang Indonesia dan harus diaplikasikan melalui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari semua ini, ideologi, norma, sejarah, asal usul, kemudian dari sejarah, ingat tanggal jangan pernah ditukar-tukar, jangan pernah di bulannya dilupa, jangan. Nah, ingat Yami 29, Supomo 31, kemudian Soekarno tanggal 1. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi pemaparan dari rangkaian dari bagian dari materi dari 4 pilar yang saya jelaskan. Saya berharap anak-anakku sekalian bisa belajar dengan tekun agar bisa meraih yang namanya kesuksesan. Ingat, semua berawal dari mimpi dan wujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Untuk hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.